Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ungkapan di dalam hadis qudsi di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang disabdakan dikaulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza hamma abdi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, apabila terbesit terlintas dalam suatu niatan di dalam hati ambaku, bisai'atin, suatu niat kejahatan, falam ya'malha, lalu dia belum melaksanakan niat kejahatan tersebut, faktubuha, Allah menyuruh malaikat untuk mencatat niat kejahatan yang belum dilaksanakan tersebut, lahu, bagi dirinya, asanatun, suatu kebaikan. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana di dalam hadis qudsi ini ada cinta rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Niat keburukan seorang hambanya yang belum dilaksanakan, Allah masih memberikan dirinya suatu nilai kebaikan. Lalu di dalam hadis qudsi ini dikatakan, fa in amilaha, namun apabila dia melaksanakan niat kejahatan tersebut, faktubuha, lalu Allah pun menyuruh malaikat untuk mencatat kejahatan, niat kejahatan yang dilakukan tersebut, lahu sayyi'atun, bagi dirinya satu saja kejahatan. Allah mencatat setiap kejahatan, satu kejahatan yang Allah catat. Inilah wujud rasa cinta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak Allah lipat gandakan seberapa besar kejahatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Setiap kejahatan hanya satu yang Allah berikan catatan. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di selanjut hadis qudsi ini, begitu besar rasa cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza taba, kata Allah, apabila dia bertaubat, menyesali, menyadari, lalu mohon ampun kepada Allah, meninggalkan dan tidak mengulangi lagi perbuatan kejahatan itu, famhuha, Allah menyuruh malaikat, hapuslah kejahatan-kejahatan itu, anhu, dari dirinya. Subhanallah, Masya Allah. Inilah wujud yang terbesar dari cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan di dalam Al-Quran pun adanya satu cintanya Allah. Allah memberikan cinta dan kasih sayangnya, rahmatnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangatlah mencintai orang yang bertaubat. Dia menyesali, menyadari, mohon ampun pada Allah, lalu dia membersihkan dirinya, meninggalkan daripada perbuatan-perbuatan kejahatan tersebut. Subhanallah. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita tempuh dan kita jalani, bertaubat, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau ada orang yang bertaubat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, di masa transisinya, di masa keraguannya, untuk meninggalkan kemaksiatan yang pernah dia lakukannya, dia mengharapkan pengampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita bukan memberikan motivasi, tapi kita tanpa kita sadari justru kita membuat mereka frustasi. Ambil saja simpel contohnya. Ada seorang yang ingin melakukan pertaubatan, begitu bergelimang kemaksiatan yang dilakukan, bahkan kemewahan yang dia dapatkan dalam kemaksiatannya.
Di saat dia ingin menempuh suatu kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dia harus tinggalkan seluruh kesenangan dan kebahagiaan yang diraih dengan kemaksiatan dan keharaman. Inilah yang harus kita berikan motivasi keberanian dia untuk meninggalkan kemaksiatan keharaman itu. Bukan kita membuat mereka frustasi. Terkadang kita mengucapkan, udahlah, untuk apa kau berbuat kebaikan? Kau sudah melakukan banyak dosa, apalagi lihatlah tubuhmu yang begitu bergelimangan banyak tatomu. Jangankan kau bertaubat, kau melakukan kebaikan saja, di tubuhmu ada sesuatu yang haram tidak akan diterima. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita menjadi motivasinya. Kita sebagai pembimbingnya, kita mengarahkan dan memberikan kekuatan keyakinan. Ini orang dalam masa transisi keraguan. Kalau dia meninggalkan, bagaimana dia menghadapi kehidupan? Inilah makanya di dalam orang yang bertaubatan itu perlu kita bimbing, perlu kita rangkul. Agar keyakinannya, kemantapan dalam keyakinannya, bahwasanya ini adalah jalan yang benar, walaupun kesenangan yang dia tinggalkan menuju kebaikan kepada ridhoannya Allah Subhanahu wa taala dalam kepapaan. Kalau rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau cintanya Allah Subhanahu wa taala sudah tersemat di dalam batinnya, datok yang selebar layar tancap tadi tidak akan mau dia jadikan 14 in. 17 in, 20 in, pasti dia akan hapus seluruhnya. Dia akan hilangkan seluruh jejak kejahiliannya, penyesalannya untuk bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nilai yang besar adalah bagaimana orang mampu meninggalkan kesenangan, kebahagiaan melalui yang diraih oleh kemaksiatan dan keharaman, menjalani menuju kebenaran walau dalam kepapaan. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada sebuah kisah. Ada seorang anak muda, selama hidupnya dia tidak pernah melakukan perbuatan kebaikan sedikit pun dalam hidupnya. Suatu saat dia menyesali atas perbuatannya. Lalu dia menghampiri ibunya. Lalu berkatalah anak muda tersebut, wahai ibu, kalau nanti saya mati, kalau nanti saya meninggal dunia, mohon tolong ibu tidak usah repot-repot pergi ke masjid, atau pergi ke musola, atau pergi ke masjid taklim untuk mengabarkan tentang kematianku. Karena tidak akan ada orang yang akan mengurus mayatku. Aku pembuat onar di kampung ini. Cukup ibu seret saja mayatku dari dalam kamar sampai ke depan rumah. Inilah pesan si anak muda yang pertama kepada ibunya. Untuk menyeret mayatnya dari dalam kamar sampai ke depan rumah. Lalu setelah di depan rumah, ibu injak lagi kepala mayatku. Barulah ibu kabarkan kepada seluruh penduduk ini bahwasannya orang yang telah membuat keonaran, orang yang membuat keresahan di kampung ini telah tiada. Dan tidak akan ada lagi orang yang akan membuat keresahan di kampung ini. Ini pesan kedua si anak muda tersebut kepada ibunya. Lalu setelah itu ibu urus mayatku dan ibu makamkan. Setelah aku masuk di dalam kubur, aku telah dimakamkan, ibu injak lagi makamku. Inilah pesan yang ketiga dari anak muda tersebut kepada ibunya. Di saat dia memasuki alam kubur, dia masuk dimakamkan, disuruh ibunya menginjak makamnya. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara, yang berbicara adalah bajingan. Yang bicara orang yang sering buat keonaran, yang sering buat keresahan. Apa kata bilang? Nah, tong, lu kagak ada geledek, kagak ada hujan, ngomong lu ngaco aja. Jangan-jangan lu lagi mabok.
angkot atau memang lo lagi mabok lem. Ini paling perkataan kita terhadap anak yang sering membuat keonaran, keresahan sebagai bajingan. Rupa-rupanya tidak lama daripada itu meninggallah si anak muda ini. Ibunya terngiang akan pesan si anak. Kalau dia meninggal, ibunya tidak boleh pergi ke masjid, ke mushola atau ke majlis taklim. Cukup ibunya disuruh seret mayat dari dalam kamar sampai ke depan rumah. Sekarang pertanyaan kita, jangankan kita menyeret mayat anak kita, mendengar berita duka kehilangan meninggalnya anak kita, orang tua mana yang tidak bersedih dan menangis? Walaupun begitu besar kesalahan anak itu, begitu kesalnya hati kita, pasti kita akan berderai, air mata kita akan menangis, bersedih. Bagaimana si ibu ini? Di saat dia menyeret mayat anaknya, terngianglah dia. Bagaimana waktu itu dia menginginkan seorang anak. Berderai menetes air matanya sambil menyeret anaknya. Sambil menyeret mayat anaknya, menetes menangis. Dia ingat lagi bagaimana dia waktu melahirkannya, waktu membuainya, waktu membesarkannya. Begitu besar rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap anak ini. Berderailah air matanya. Ibunya memohon maaf kepada anaknya ini. Lalu setelah sampai di depan rumah, ibunya ingat lagi suruh injak kepala mayat anaknya. Dan untuk mengabarkan ke seluruh penduduk kampungnya. Di saat dia menginjak kepala mayat anaknya, yang terbayang, yang teringat olehnya, bagaimana kepala mayat anaknya ini kalau diinjak-injak oleh seluruh masyarakat kampungnya. Berderai lagi begitu keras, begitu deras air matanya yang keluar, menangis sambil berkata, anakku telah meninggal dunia, berikanlah maaf kepada anakku ini. Tidak akan ada lagi orang yang membuat keresahan dan keonaran di kampung ini. Berikanlah maaf kepada anakku ini. Berderai airnya menangis sambil menginjak kepala anak. Barulah di saat itu datang dua anak muda membantu ibu ini mengurus mayat anak. Memandikannya, mengapaninya, menyolatinya, lalu memakamkannya. Setelah dimakamkan, ibunya teringat pesan ketiga anaknya untuk menginjak makam anaknya. Di saat dia menginjak makam anaknya, yang terlihat, yang terbayang olehnya bagaimana anaknya yang begitu bergelimangan dosa menghadapi alam kubur yang begitu dahsyat, yang begitu besar. Dia mengangkat tangan tinggi-tinggi ke atas bermohon maaf kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah segala dosa anakku ini. Aku pun telah ikhlas, aku pun rela memaafkannya. Begitu pula aku telah mohon maaf kepada seluruh masyarakat kampung ini untuk memaafkan anakku ini. Tak lama kemudian tertawalah ibu ini tersenyum bahagia. Karena di sana dia mendengar suara anaknya. Terima kasih ibu. Terima kasih ibu, berkat doamu lah, berkat kasih sayangmu lah Allah menerima aku di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau cintanya Allah subhanahu wa ta'ala telah tersematkan kepada seorang hamba, janganlah kita menghalang-halanginya, apalagi membuat frustasi. Banyak orang yang di masa transisi itu dalam keraguan-keraguannya, hendaklah kita memotivasi untuk meyakinkannya. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun di antara kita pasti pernah mengalami transisi.
meninggalkan sesuatu untuk menempuh sesuatu dalam keraguan, maka itulah kita disuruh menyuruhkan untuk memberikan orang-orang di dalam keraguan transisi itu, memberikan pengetahuan untuk memotivasinya meyakini hal yang kebenaran ini. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekelumit cinta Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekelumit bagaimana orang-orang dalam menghadapi transisi harus yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala lah salah satu-satunya penolong kita. Ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.